Dalam lembaran sejarah yang sering terlupakan, terdapat sebuah kisah cinta yang mekar bukan karena hasrat duniawi, melainkan karena kemuliaan hati yang tak terukur. Ia hanya menjadi istri Nabi selama beberapa bulan saja sebelum ajal menjemputnya, namun namanya harum abadi melintasi zaman. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 4 Ramadan tahun ketiga Hijriah? Di tengah gurun yang panas dan hati yang sedang memulihkan diri, Rasulullah SAW mengambil keputusan yang menunjukkan sisi paling humanis dari kepemimpinannya. Ini adalah kisah tentang Zainab bin Khuzaimah, sang ibu orang-orang miskin. Madinah saat itu masih diselimuti awan kelabu. Luka akibat perang Uhud belum sepenuhnya kering. Banyak pahlawan Islam gugur syahid, meninggalkan istri-istri mereka dalam status janda tanpa pelindung di tengah masyarakat patriarki yang keras. Kesedihan menggantung di udara kota Madinah, di mana tangisan anak yatim dan doa para janda bersahutan di malam hari. Situasi sosial ini mengguncang hati Rasulullah. Beliau melihat bukan hanya statistik perang, melainkan jiwa-jiwa yang hancur dan membutuhkan sandaran hidup yang bermartabat. Di antara para janda itu, ada satu nama yang bersinar, bukan karena kecantikan fisik semata, tetapi karena kedermawanan yang melegenda. Zainab bin Khuzaimah. Suaminya, Abdullah bin Jahsh, telah syahid di Uhud, meninggalkannya sebatang kara. Namun, Zainab tidak tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Sejak masa jahiliyah hingga masuk Islam, tangannya tak pernah berhenti memberi. Ia dikenal sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ia rela lapar asalkan orang miskin di sekitarnya kenyang. Hatinya adalah oase di tengah gersangnya gurun pasir Arabia. Tepat pada tanggal 4 Ramadan tahun ketiga Hijriah, sebuah keputusan mulia diambil. Rasulullah SAW mendengar tentang kesolehan dan nasib Zainab. Bukan nafsu yang menggerakkan beliau, karena Zainab bukanlah gadis muda belia, melainkan seorang janda yang sedang berduka. Nabi ingin memuliakannya, mengangkat derajatnya, dan memberikan perlindungan terbaik bagi wanita yang telah menghabiskan hidupnya melayani orang miskin. Pinangan ini adalah bentuk kasih sayang tertinggi seorang pemimpin kepada umatnya yang paling rentan. Pernikahan pun dilangsungkan dengan mahar 400 dirham, sebuah angka yang wajar dan penuh penghormatan. Tidak ada pesta pora yang berlebihan. Ini adalah penyatuan dua hati yang paling lembut di Madinah, sang Nabi pembawa rahmat dan sang ibu para fakir miskin. Zainab bin Khuzaimah resmi menjadi Ummul Mukminin. Pernikahan ini menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, janda pahlawan memiliki tempat yang sangat terhormat, dan Nabi sendiri yang mencontohkan bagaimana cara memuliakan mereka. Menjadi istri Nabi tidak membuat Zainab berubah menjadi sombong atau hidup bermewah-mewahan. Justru, aksesnya untuk membantu orang lain semakin luas. Gelar Ummul Masakin semakin melekat padanya. Di rumah tangga Rasulullah, Zainab terus melanjutkan misi hidupnya, memberi makan yang lapar dan menyantuni yang lemah. Cintanya kepada Allah ia manifestasikan melalui pelayanan kepada sesama manusia. Kebersamaannya dengan Nabi dipenuhi dengan ketenangan, ibadah, dan amal jariah yang tak putus. Namun, takdir Allah memiliki rahasia tersendiri. Kebersamaan indah itu tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 2, 3, atau menurut beberapa riwayat 8 bulan setelah pernikahan, Zainab jatuh sakit. Pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriah, wanita dermawan ini mengembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat di usia muda, sekitar 30 tahun. Zainab menjadi satu-satunya istri Nabi selain Khadijah yang wafat mendahului Rasulullah semasa hidup beliau. Duka kembali menyelimuti hati Nabi, namun beliau rida melepas kepergian jiwa yang suci ini. Rasulullah sendiri yang menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi. Meski singkat, pernikahan ini mengajarkan kita makna cinta yang sesungguhnya.
bahwa cinta Nabi bukan tentang fisik, melainkan tentang memuliakan martabat manusia dan menghargai pengorbanan. Zainab bint Khuzaimah, sang Ummul Masakin, telah pergi, namun teladannya tentang kedermawanan dan kasih sayang tetap hidup. Sebuah kisah cinta di tengah duka yang abadi dalam sejarah peradaban Islam.